Halo Berita, perkenalkan nama saya Elza Wahyu Septiani dari kelas 11 IPA 1. Video ini adalah video mengenai eksperimen faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Kita langsung mulai. Baik, sebelum itu kita harus tahu apa itu laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaktan dan produk per satuan waktu. Laju reaksi ini dipengaruhi oleh 4 faktor. Yang pertama adalah luas permukaan, kedua konsentrasi, ketiga suhu, dan yang keempat adalah katalis. Kita akan mulai percobaan yang pertama, yaitu yang luas permukaan. Sebelum itu terus tahu juga apa tujuan kita. Tujuan percobaannya adalah untuk mengetahui pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi melalui pengamatan reaksi antara cairan fiksal dengan aluminium foil. Kita perlu mempersiapkan alat dan bahan, yaitu ada fiksal, aluminium foil, dan 2 gelas. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah. Yang pertama, kita isi masing-masing gelas tadi dengan menggunakan cairan fiksal. Masing-masing sepertiga gelas saja. Seperti ini. Jika sudah, kita ambil aluminium foil dengan dua tipe bentuk berbeda. Satu serbuk dan satunya lagi butiran. Dan kita masukkan ke dalam gelas yang sudah kita isi dengan cairan fiksal tadi. Pada percobaan yang pertama ini, kita akan butuh rentang waktu seminimal-minimalnya adalah 15 menit untuk kita lihat hasil reaksinya. Berikut hasil percobaannya. Nah, ini ada 15 menit, 23 menit, 25 menit. Kita bisa lihat yang serbuk itu jauh lebih cepat reaksinya. Ditandai dengan jumlah busa yang dihasilkan cukup banyak dibanding yang butiran. Seperti ini. Sangat berbeda, bukan? Dan di sini gelasnya itu sangat panas dibanding yang butiran. Dan yang butiran ini bereaksi maksimalnya tuh setelah 2 jam. Dan itu pun tidak sebanyak yang serbuk. Nah, kita bisa nih mengambil data bahwa yang aluminium foil bubuk itu lebih cepat daripada yang butiran. Yang bubuk itu hanya butuh 25 menit untuk bereaksi secara maksimal, yang butiran itu butuh 2 jam atau 120 menit. Dan itu pun tidak maksimal serbuk tadi. Kenapa? Ternyata percobaan yang menggunakan bubuk itu ukurannya sangat kecil dibanding butiran. Hal ini tentu akan memperluas bidang sentuh, sehingga akan mempermudah si serbuk itu untuk berinteraksi atau bereaksi dengan si cairan fiksal. Alhasil, laju reaksi pun akan semakin cepat. Nah, kita bisa tarik kesimpulan nih bahwa semakin luas permukaan, maka akan memperluas bidang sentuh, yang artinya akan meningkatkan jumlah tumbukan. Dengan meningkatnya jumlah tumbukan ini akan mempercepat laju reaksi. Lanjut ke eksperimen yang kedua, yang mempengaruhi faktor laju reaksi, yaitu konsentrasi. Apa yang menjadi tujuan percobaan kita? Yang menjadi tujuan kita adalah untuk mengetahui pengaruh perubahan konsentrasi baking soda terhadap laju reaksi. Alat dan bahan yang kita butuhkan antara lain ada cuka, baking soda, botol, balon, gelas takar, timbangan, corong, sendok, dan wadah. Baik, kita lanjut ke langkah-langkah percobaan. Yang pertama adalah kita memasukkan air cuka ke dalam 2 botol yang berbeda, masing-masing 150 ml. Pastikan botolnya sudah bersih. Kemudian, jika sudah kita siapkan timbangan, lalu kita timbang baking soda. Kita bikin menjadi 2 konsentrasi berbeda. Yang pertama 2 gram, yang kedua 5 gram. Kemudian kita masukkan masing-masing baking soda tersebut ke dalam balon yang berbeda. Jadi yang kuning itu 2 gram, yang merah itu 5 gram. Di sini Elsa menggunakan bantuan corong dari ujung botol yang dipotong supaya lebih mudah dan tidak tumpah-tumpah dalam memasukkan baking soda. Jika sudah seperti ini, kita ambil botol yang sudah kita isi dengan air cuka, yang tadi yang sudah kita tuang. Kemudian, kita kaitkan si balon ke mulut botol. Kita siapkan stopwatch dan kita amati gimana reaksinya. Nah, di sini kita mulai. Dan, wow, di sini super duper mengejutkan banget karena balon yang merah itu reaksinya cepet banget dan sampai balonnya itu nggak bisa nahan si berat dari balonnya sampai jatuh tadi itu ya. Dan di sini balon yang warna merah itu lebih besar ya sejauh ini daripada yang kuning. Yang kuning itu menggembung tapi kecil. Nah, ini harus biarkan selama semenit karena saya lihat di sini masih ada reaksi di dalam botolnya. Begitu. Kita tunggu ya sampai semenit. Dan ya sepertinya ini udah selesai sih, udah nggak bisa membesar lagi. Tapi ya itu sejauh ini tetap yang balon merah yang lebih besar. Oke, ini sepertinya udah selesai. Kita lanjut ke data. Di sini konsentrasi baking sodanya 2 gram dan 5 gram itu sama-sama semenit. Tapi, kok yang merah lebih besar daripada yang kuning? Yang merah itu 5 gram, yang kuning itu 2 gram yang tadi sodanya. Nah, berikut ini adalah penjelasannya. Ternyata, semakin tinggi konsentrasi, artinya akan menyebabkan jumlah partikel dari reaksi tersebut semakin meningkat, sehingga akan menaikkan peluang terjadinya tumbukan efektif antara molekul-molekul reaksi. Dan ini tentu saja berakibat semakin cepatnya laju reaksi. Gitu ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya, semakin tinggi konsentrasi, maka akan menyebabkan laju reaksinya semakin cepat. Oke? Oke, Bu. Sekarang kita lanjut ke faktor ketiga yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu suhu. Baik, tujuan percobaan kita kali ini apa? Tujuan percobaan kita kali ini adalah untuk melihat bagaimana pengaruh perubahan suhu air terhadap laju reaksi. Sekarang kita siapkan alat dan bahan. Ada 2 gelas air hangat, air dingin, gelas takar, dan 2 tablet redoxon. Sekarang kita lanjut ke langkah-langkah. Yang pertama, kita tuangkan air hangat dan air dingin masing-masing 200 ml di 2 gelas yang berbeda.
Lalu, kita siapkan 2 tablet redoxon dan juga stopwatch untuk kita mengamati reaksinya. Seperti ini dan yuk, kita sudah memasukkan dan di sini, wow, di air hangat itu langsung bereaksi dengan cepat sekali dan di sini busanya banyak, terus ada asap-asapnya. Ini jauh dibanding sama air dingin. Air dingin di sini tuh lebih slow banget dan di sini saja tabletnya masih ada di dasar gelas, belum mengapung. Di sini juga yang air hangat itu juga hampir selesai bereaksi ya. Di sini air hangatnya udah lebih tenang, udah hampir tercampur rata dan kita tunggu sebentar lagi. Oke, di sini air hangat itu sudah selesai bereaksi di waktu di detik ke 39. Di sini air dingin itu masih terus bereaksi dan kita bisa lihat tadi tabletnya itu masih bisa dikatakan sedang ya, bisa dibilang besar juga malahan. Dan kita butuh beberapa waktu ke depan untuk benar-benar habis bereaksi. Jauh ya dibanding sama air hangat. Air hangat tadi cepat sekali, tidak seperti air dingin. Di sini air dingin itu masih ada sedikit lagi reaksinya dan nah ini baru selesai di 1 menit 14 detik. Sekarang kita lanjut ke analisis data. Nah, tablet redoxon di air hangat itu tadi tepat habis bereaksi hanya membutuhkan waktu 39 detik. Ini adalah waktu yang jauh lebih cepat sekali dibanding sama air dingin tadi, yang butuh waktu 1 menit 14 detik. Kenapa ya? Kok bisa yang hangat itu lebih cepat? Begini penjelasannya. Air hangat itu punya suhu yang lebih tinggi dibandingkan dengan air dingin. Semakin tinggi suhu, maka energi kinetik atau kecepatan gerak dari molekul-molekul itu akan bertambah. Artinya apa? Artinya, tumbukan efektif itu peluangnya akan semakin besar, sehingga laju reaksinya itu akan semakin cepat. Begitu. Oke, apa yang menjadi kesimpulannya? Kesimpulannya adalah semakin tinggi suhu, maka laju reaksinya akan semakin cepat. Oke? Oke, Bu. Sekarang kita lanjut ke faktor keempat yang mempengaruhi laju reaksi, yaitu katalis. Nah, tujuan percobaan kita kali ini adalah untuk mengetahui pengaruh penambahan katalis. Kita di sini menggunakan pemutih sebagai katalisnya terhadap laju reaksi. Seperti biasa, kita persiapkan alat dan bahan. Kita membutuhkan gelas sakar, air cuka, pemutih, 2 gelas, dan 4 buah penjepit kertas. Langkah-langkahnya cukup mudah. Pertama, kita tuangkan air cuka masing-masing 80 ml ke dalam 2 gelas berbeda. Setelah itu, kita masukkan 2 buah penjepit kertas ke masing-masing gelas. Dan di sini bedanya, gelas di sebelah kanan kita berikan katalis, yaitu pemutih ya, pemutih atau bakelin. Dan ukurannya itu 1:1. Yang sebelah kiri kita nggak usah kasih. Jadi seperti ini belum ada perubahan yang kentara karena baru dituang ya. Tapi in real life, di bagian gelas yang ditambah katalis, bagian penjepit kertasnya itu ada gelembung-gelembung kecil. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita tunggu selang beberapa menit kemudian. Di sini ada foto, ada 5 menit dan 15 menit. Di sini tampak bahwa gelas yang berubah warna menjadi coklat kemerahan itu adalah gelas yang diberikan katalis ya, diberikan pemutih. Yang jadi hal yang mengejutkan adalah reaksinya itu cepat banget ya. Kita tahu bahwa reaksi perkaratan atau korosi antara penjepit kertas dengan air cuka itu secara logika mungkin bisa menghabiskan waktu seminimal-minimalnya seminggu atau sebulanan atau beberapa hari lah gitu kan. Ini hanya bisa dalam waktu 15 menit dan juga bisa kita lihat ada gelembung-gelembung ya, itu menandakan terjadinya reaksi. Dan di sini kita bisa peroleh data. Nah, jadi ini adalah datanya. Kita bisa lihat bahwa gelas yang dengan atau diberi katalis sama yang tanpa diberi katalis itu jauh berbeda. Gelas yang kita beri katalis, kita bisa lihat reaksinya dalam waktu 15 menit. Itu reaksi korosi atau perkaratan ya. Sedangkan yang tanpa katalis atau tanpa pemutih, kita nggak tahu bisa ngelihat korosinya itu kapan. Mungkin bisa lama, mungkin bisa seminggu atau lebih. Yang jadi pertanyaan adalah, kenapa katalis ini bisa mempercepat laju reaksi? Nah, begini penjelasannya. Katalis ini mengubah mekanisme dari reaksi. Nah, yang dirubah ini adalah energi aktivasi. Pemberian katalis ini akan menghasilkan energi aktivasi yang lebih rendah, atau terjadi penurunan energi aktivasi. Energi aktivasi ini adalah energi minimal untuk bereaksi. Nah, jika ini turun, otomatis laju reaksinya akan semakin cepat. Begitu. Dan pemberian katalis ini itu tidak sama sekali mengubah harga dari si delta H-nya, dan dia akan terbentuk kembali ketika reaksinya itu selesai. Gitu penjelasannya. Nah, kesimpulannya apa? Kita tahu bahwa katalis ini adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Yang kita pakai tadi itu pemutih ya. Dan penambahan katalis itu sama aja artinya dengan mempercepat laju reaksi. Oke? Baik Bu Rita, sekian mengenai video eksperimennya. Terlebih terkurang mohon dimaafkan. Elsa ucapkan terima kasih dan